Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pertemuan yang membahas kisah Nabi Muhammad SAW, dan ini berhubungan dengan tugas pendidikan pengantaran Islam yang diampu oleh Ustadz Muslim Hafizullah Ta'ala. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam judulnya, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Pendahuluan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Yang kedua, pentingnya memahami perjalanan hidup beliau untuk meningkatkan iman dan akhlak. Kita masuk ke dalam kelahiran dan masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun dan tempat: lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah di dalam suku Quraisy. Keluarga: ayah beliau bernama Abdullah dan ayah beliau meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Dan ibu beliau bernama Aminah. Dan ibu beliau meninggal pada saat beliau berusia 6 tahun. Dan diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib dan paman beliau bernama Abu Thalib. Kehidupan awal beliau adalah hidup sebagai yatim piatu, belajar nilai kejujuran dan kerja keras. Kehidupan awal. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang sukses yang dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya mengelola bisnis Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya, dan beliau menikah dan Khadijah pada usia 25 tahun, hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Beliau memiliki 6 anak, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Wahyu pertama turun. Wahyu pertama itu di Gua Hira pada usia 40 tahun dari malaikat Jibril alaihissalam. Ayat pertama yaitu Iqra, yang berada di surat Al-Alaq. Reaksi beliau ketika wahyu diturunkan adalah ketakutan dan kebingungan, tetapi beliau didukung oleh istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Waraqah bin Nawfal radhiyallahu anhu. Perjuangan dakwah beliau. Tantangan penolakan dan penindasan dari masyarakat Quraisy, yaitu penganiayaan terhadap pengikut awal Islam termasuk Bilal bin Rabah dan Yasir. Dakwah beliau mengajarkan monoteisme, etika, dan sosial, menghadapi berbagai cercaan tetapi tetap sabar dan berkomitmen. Di sini monoteisme adalah percaya kepada salah satu Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Kita masuk ke ajaran dan warisan. Ajaran utama tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak baik, keadilan sosial. Terus yang kedua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab suci, hadis sebagai petunjuk hidup. Pentingnya ummah, mengedepankan persatuan dan solidaritas umat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Beliau berhijrah karena banyaknya penindasan di Mekah, semakin lama semakin meningkat ancaman terhadap nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya radhiyallahu anhu. Peristiwa hijrah. Berangkat ke Madinah pada tahun 622 Masehi disambut oleh penduduk Madinah, penduduk Ansar dengan sukacita. Perjanjian Aqabah, kesepakatan antara Nabi dan penduduk Madinah untuk melindungi dan mendukung Islam. Dan Nabi SAW melaksanakan beberapa peperangan, yang diantaranya sebagiannya peperangan Badar pada tahun 624 Masehi. Kemenangan besar umat Islam meskipun jumlah yang sedikit memperkuat posisi Islam. Yang kedua yaitu perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Kemenangan tidak sempurna, Nabi terluka dan sejumlah sahabat syahid di dalam peperangan tersebut. Yang ketiga yaitu perang Khandaq pada tahun 627 Masehi. Strategi perang itu parit, kemenangan melawan
koalisasi Quraisy yang besar. Itu masuk ke penyebaran Islam. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi, kesepakatan damai dengan Quraisy membuka jalan bagi penyebaran Islam. Yang kedua, pembukaan Makkah, yaitu Fathul Makkah. Tahun 630 Masehi, Makkah dibebaskan tanpa pertumpahan darah, simbol kemenangan dan pengakuan terhadap Muslim, yaitu Islam. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu musibah yang terbesar di muka bumi ini. Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah. Penyebab wafatnya beliau yaitu mengalami sakit, kemungkinan demam, dan meninggal di pangkuan istri beliau, ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mewariskan umat Islam yang besar dan ajaran yang abadi, pengaruh yang terus berlanjut hingga kini. Kesimpulan, pentingnya kisah Nabi Muhammad SAW, teladan dalam iman, akhlak, dan kepemimpinan yang patut dicontoh oleh umat Islam. Inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk hidup sesuai dengan ajaran beliau. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.